Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Anang Jarto. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang makalah model penelitian portofolio mata kuliah evaluasi pendidikan dosen pengampu yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Sini ada beberapa pembahasan yaitu pengertian portofolio, prinsip penilaian portofolio, manfaat penilaian portofolio, yang keempat bahan penilaian portofolio, yang kelima bentuk-bentuk hasil portofolio, yang keenam pedoman dan karakteristik pengembangan portofolio, dan yang ketujuh terakhir keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. Pengertian portofolio secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu vort singkatan dari report yang berarti laporan atau folio yang berarti penuh dan atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seorang yang dilakukannya secara umum. Portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan atau jenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Gottlob, portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan mahasiswa yang tergantung pada kelulusan tujuan. Apa yang harus tersurat tergantung pada subjek atau tujuan penggunaan portofolio. Portofolio biasanya merupakan karya terpilih dari siswa, tetapi dapat juga berupa karya tulis dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Istilah atau karya terpilih merupakan kata kunci dari portofolio. Selanjutnya yang di sini adalah prinsip penilaian portofolio. Prinsip portofolio melibatkan banyak orang. Guru bukan satu-satunya penilai. Penilai akhir portofolio merupakan kolaborasi dari penilaian guru, siswa, pemilik portofolio, siswa sejawat, teman-teman, adik kelas, kakak kelas, orang tua, akademisi yang dari lembaga lain. Prinsip saling mempercayai dibutuhkan karena penilaian portofolio melibatkan sejumlah orang. Rasa saling percaya memunculkan kebiasaan penilaian. Unsur sintemen atau penilaian menjatuhkan orang lain dijatuhkan dari penilaian portofolio. Yang selanjutnya itu pemanfaatan portofolio. Sini dapat berapa jumlah manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan penilaian portofolio. Guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan siswa. Guru dan wali murid dapat berkomunikasi dengan siswa, pekerjaan siswanya. Siswa menjadi partner dengan gurunya dalam hal proses penilaian. Siswa dapat menversikan dirinya sesuai bakat dan kemampuannya. Selanjutnya, penilaian tersebut mampu bernilai secara objektif terhadap individu, meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru untuk mencapai suatu tujuan, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, kebanggaan, kepemilikan, dan menumbuhkan kepercayaan diri, mencapai ketuntasan belajar dan bukan sekedar tuntas materi. Selanjutnya, guru bersama pengawas dapat mengevaluasi proses pengajaran. Yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya ini bahan penilaian portofolio. Bahan penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah digunakan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil pekerjaan peserta didik, dan profil pengembangan peserta didik. Hasil catatan guru mampu memberikan penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Hasil pekerjaan peserta didik mampu memberi skor berdasarkan kriteria. Rangkuman inti portofolio, dokumentasi atau data folder, perkembangan dokumen, ringkasan setiap dokumen, dan presentasi dan penampilan. Bahan-bahan portofolio meliputi yang pertama penghargaan tertulis, penghargaan lisan yang tertulis, hasil kerja biasa dan hasil pelaksanaan tugas-tugas oleh siswa, daftar ringkasan hasil pekerjaan, catatan sebagai peserta dalam suatu kerjaan kelompok,
Contoh hasil pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, catatan atau laporan dari pihak lain yang relevan, kopi absen atau data kehadiran, persentase dari tugas-tugas yang selesai dikerjakan, catatan-catatan negatif misalnya peringatan tentang siswa. Bentuk-bentuk hasil portofolio: catatan anekdot, tulisan referensi, review, laporan, rekomendasi, video topes, cuplikan tulis, grafik, dan chat. Pedoman dan karakteristik pengembangan portofolio: yang pertama itu karya siswa adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri, saling percaya atas guru dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik, pemilik bersama antara peserta didik dan guru, kepuasan, kesesuaian, penilaian proses dan hasil, yang terakhir penilaian dan pembelajaran. Keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. Keunggulannya di sini yang pertama perubahan paradigma penilaian, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga peserta didik sebagai individu dan peran aktif peserta didik, selanjutnya identifikasi, selanjutnya keterlibatan orang tua dan masyarakat, penilaian diri, penilaian yang fleksibel, tanggung jawab bersama, keadilan dan kriteria penilaian. Sedangkan kekurangannya di sini, kelemahannya yaitu waktu ekstra, rehabilitas, pencapaian akhir, top down, step times, hal-hal yang baru, penerapan di sekolah, format penilaian yang lengkap dan detail, tempat penyimpanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.